Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah dalam ilmu atau bidang fiqih mazhab Syafi'i di kitab As-Salat. Permasalahan rukun salat. Lebih rincinya tentang takbiratul ihram. Kita bahas tentang takbiratul ihram. Kita akan bahas tentang takbiratul ihram atau lanjutan dari pembahasan takbiratul ihram. Dikatakan nggak bisa ya. Di bawahnya. Ini ke bawahin. Tapi kalau kulihat pembahasan takbiratul ihram dikatakan di sini takbiratul ihram kita tahu perkataan Allahu Akbar di awal salat. Perkataan Allahu Akbar di awal salat. Ya, perkataan Allahu Akbar di awal salat ini beda dengan takbiratul intiqal. Kalau takbiratul intiqal itu kayak mau ruku', mau sujud, bangkit dari sujud atau bangkit menuju ke rakaat berikutnya, maka ini namanya takbiratul intiqal. Dan hukumnya beda. Takbiratul ihram maka ini rukun salat. Merupakan kewajiban yang jika ditinggalkan maka tidak sah salatnya, tidak masuk salat. Adapun takbiratul intiqal maka ini merupakan sunnah menurut jumhur ulama dan menurut sebagian ulama wajib. Baik, kita lanjutkan di sini pembahasan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Walau hasala bainal ismil karimi wa lafzati akbar faslun nadhara in qalla lam yadur kama law qala Allahu al-jalilul akbar wa in tala al-faslu kama law qala Allahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus akbar lam yujzi qat'an. Kalau misalnya antara kita Allahu akbar, antara lafal Allah dengan akbar ada tambahan lafal. Ada tambahan lafal misalnya. Maka dilihat. Kalau misalnya lafalnya sedikit, satu kata misalnya tambahan, seperti dia mengatakan Allahul Jalilul Akbar, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa di sini artinya salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Karena ini masuk dalam takbir Allahu Akbar. Namun fasalnya yaitu pemisahnya antara lafal jalal Allah dengan akbar ada satu kata. Maka ini masih bisa dimaklumi. Kendatipun dari segi asal hukum fiqihnya maka dikatakan lam yadur itu tidak apa-apa. Maksudnya tetap sah. Adapun dari segi kepantasannya maka tidak pantas untuk menambah-nambah apa yang memang sudah pakem dan paten dalam Islam. Maka kalau ada imam berkata Allahul Jalilul Akbar, maka sah salatnya. Namun yang tidak pantas adalah kenapa dia harus menambahkan sesuatu dalam rukun ini. Kendati pun sah. Wa in talal fasl, kalau misalnya fasl itu antara Allah dengan akbar itu ada lafal yang panjang, maka ini tidak lam yujzi, yaitu tidak mensahkan salat. Seperti mengatakan Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus akbar. Panjang tuh ada satu kalimat tuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum akbar. Kalau ada imam seperti itu, nanti asar siapa imamnya? Pak. Coba bisa praktek. Asar siapa imamnya? Biasanya siapa? Antum aja ya. Tapi nanti asar misalnya imamnya beliau. Anda pesan coba lakukan hal itu. Kira-kira jemaah masih ingat gak kajian ini?
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum akbar. Kira-kira antum ikutan Allahu Akbar enggak kira-kira? Atau ikutan juga Allahu la ilaha illa huwal qayyum akbar? Ini imam salatnya tidak sah. Karena dia dianggap tidak melakukan takbiratul ihram. Karena kepanjangan antara lafal Allah dengan akbarnya. Maka dia imam ini tidak masuk salat. Dia walaupun baca Al-Fatihah baca apa maka itu bukan dalam rangka salat yang sah. Kemudian wa minha di antaranya ya di antara kaidah ya di antara beberapa perkara yang menjadikan takbiratul ihram itu diterima. Wa minha an la yahsula bainal ismil karim wa lafdhati akbar waqfah. Jangan ada antara nama Allah Ta'ala, Allah dengan lafal akbar ada waqfah. Jangan ada waqfah. Waqfah itu berhenti. Ya, pemberhentian di sini. Enggak apa-apa. Pemberhentian ini ya pemberhentian waqfah. Waqfah atau pemberhentian ini mencederai keabsahan lafal tersebut. Ya misalnya Allah Akbar gitu. Ya, jadi Allah berhenti. Akbar, jeda, ada yang jeda ini yang mungkin lebih dari 2 detik atau sekian, maka ini tidak mensahkan dalam mazhab Syafi'i. Allah Akbar, enggak sah. Kalau misalnya imamnya mungkin memanjangkan Allah, kemungkinan akbarnya itu dikecilkan suara Allah Akbar. Maka ini sah salatnya imam. Hanya ini menjadi syubhat bagi makmum. Karena makmum kadang-kadang enggak mendengar akbarnya sehingga curiga ini jangan-jangan hanya baca Allah saja. Karena kalau baca lafal jalal Allah saja itu tidak bisa dikategorikan sebagai takbiratul ihram. Allah. Nah gitu dong. Ada orang kayak gitu. Imam berkira Allah. Kadang-kadang untuk rukuk Allah. Akbarnya mana gitu loh. Jemaah yang punya fikih jadinya curiga ini. Ini orang kok Allah dah. Sami Allah. Oke, mungkin sami Allah oke lah. Atau takbir Allahu Akbar di takbiratul intikor enggak apa-apa lah. Seperti itu urusan dia. Tetapi dia meninggalkan kewajiban untuk menyempurnakan Allahu Akbar karena imam itu wajib untuk mengeraskan Allahu Akbar semuanya. Makanya salah bagi imam mengatakan Allah. Walaupun di takbiratul intiqal. Allah. Ya. Atau mungkin dikecilkan namun yang penting kedengaran oleh jemaah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kalau Allah gitu dong. Jemaah seolah-olah apa ya? Ini main apa gimana ini ustadz ini yang jadi imam. Ya, teman-teman juga itu jadi makmum. Kalau emang takbir akbarnya mana gitu. Kadang-kadang ada yang memang mungkin lagi sedih hidupnya atau apa gimana, kemudian ketika salat saking khusyuknya dia Allah akbarnya enggak ada tanpa dia sadar kadang-kadang. Ya, atau memang kebiasaan kayak gitu. Ngikutin imam. Imam Allah. Akbarnya mana? Ya. Maka itu bukan takbir. Bukan takbir. Tapi kalau misalnya itu di ruku', di sujud, di antar dua sujud dan seterusnya yang bukan takbiratul ihram, maka itu tidak mencederai salatnya. Jika kita menganggap itu sebagai sunnah bukan wajib. Namun takbiratul ihram enggak bisa kita Allah. Enggak. Allah doang? La. Bahkan sampai Allah Akbar ada jeda, maka dalam mazhab Syafi'i itu tidak dianggap sah takbiratul ihramnya sehingga tidak masuk salat. Kemudian dikatakan wa minha an la yazida ma yakhillu bil ma'na. Janganlah dia menambahkan dalam takbir itu, takbiratul ihram, apa yang merusak makna atau bukan merusak makna, yaitu mengurangi makna atau mengubah makna bi an yamuddal hamzata min Allah dengan memanjangkan, mematkan hamzah dalam lafal jalal Allah. Gimana? Kalau misalnya kita bilang Allahu Akbar, ini oke, boleh. Ya, maksudnya boleh sini sah-sah saja.
Allahu Akbar, walaupun ini sesuatu yang khilaful aula atau kurang tepat. Ya. Allahu Akbar ini tidak, kurang tepat. Karena takbiratul ihram itu dianjurkannya cepat. Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Sebagian dari imam itu lama. Allahu Akbar. Itu pas itu lama, itu berapa detik itu makmum nungguin sampai lama banget ini. Bisa ngopi dulu nih kayaknya, lama banget. Nggak habis-habis, panjang. Allah. Apalagi mbah-mbah tuh kadang-kadang kayak gitu. Allah. Ya, bengek dah ya, mati dah. Lama banget. Cepetan Allahu Akbar. Itu yang benar seperti itu. Karena kalau Allah, ini mat apa? Dalam tajwid versi manapun, bahkan tajwidnya Syiah itu nggak ada seperti ini panjang. Allahu Akbar. Biasanya mbah-mbah seperti itu ya. Nah, yang tidak boleh juga adalah, bahkan ini dianggap tidak sah, yaitu yang dipanjangkan adalah hamzahnya. Bi an yumidda bi hamzah, al hamzah min Allah, yaitu dipanjangkan hamzah. Allahu Akbar. Tidak sah. Loh, kok bisa? Iya, enggak sah. Coba pernah ingat-ingat enggak? Ingat-ingat, pernah enggak kita berimamkan dengan seperti ini? Kalau misalnya kita pernah dan nggak tahu hukumnya, maka tetap sah solat antum sebagai imam, sebagai makmum. Tapi ini imam ini harus punya fikih. Allahu Akbar, ini salah, tidak sah, tidak sah. Kenapa? Karena dengan tambahan hamzah mad di awal Allahu Akbar itu adalah pertanyaan. Istifham jadinya. La li'annahu yakhruju ila al-istifham, kata beliau. Karena ini kalimat yang tadinya afirmatif penegasan Allah Maha Besar, maka menjadi Allahu Akbar, Allah gitu. Gabungan dari Allah, di sini arti hal. Apakah Allah besar gitu? Itu artinya apakah Allah Maha Besar? Ini nanya. Ya, enggak bisa. Dan tidak, ini bukan takbir namanya. Ini namanya istifham, pertanyaan. Ya, jadi seperti ini enggak diterima salatnya. Allahu Akbar. Jadi hamzah pertamanya dia dipanjangkan. Pertama panjang, kedua panjang. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, orang di belakang itu, ya Allah, ini satu rakaat habis ini cuma buat Allahu Akbar doang. Ya, ini fikihnya dari awal saja itu ada beberapa imam yang salah, Pak. Terutama di kampung-kampung, karena harap dimaklumi. Dan ajaibnya, banyak imam juga di kampung-kampung, ya. Tapi kampung-kampung ini juga diajarin kitab-kitab fikih seperti fikih Syafi'i seperti ini juga. Namun kenapa prakteknya itu yang seperti ini justru malah dilanggar, gitu loh masalahnya. Ya, kasihan. Tapi insyaallah semoga Allah berhidayah dan semoga Allah maafkan. Semoga Allah tetap sahkan. Cuman kita niat tinggal di kota udah punya knowledge, keilmuan seperti ini hujah tegak di atas kita. Maka besok-besok koreksi takbiratul ihram kita, jangan sampai salah. Kemudian juga mengisba' au bi an yusbi'a harakatal ba'i fi akbar. Itu dengan mengisba' yaitu menambahkan harakat al-ba di akbar dengan menambahkan menjadi adanya alif. Allahu Akbar. Ini banyak. Ini banyak. Kalau antum lihat orang-orang yang benar bisa bahasa Arab atau orang-orang Arab atau misal di mana ya, di Saudi Arabia atau di mana, mereka bilang Allahu Akbar, bar langsung bar. Indonesia aja nih ditambah-tambahin karena kebiasaan nambah-nambahin. Ya. Allah, itu udah benar. Allahu, itu udah benar. Barnya ini Allahu Akbar. Dikira dengan nada dan juga panjang seperti itu seolah-olah dia bisa melembutkan. Lah, enggak bisa, enggak boleh. Kalau dia jadi imam itu tidak sah salatnya. Allahu Akbar. Bar, ada tambah satu huruf alif. Ya. Maka wa huwa ismun lil haid, itu adalah nama untuk al-haid. Untuk haid. Jadi gimana? Allah adalah akbar.
dan akbar itu adalah sebuah nama untuk masa haid. Oke. Maka enggak boleh di sini ya, enggak boleh. Ya, maka hati-hati. Juga au yazida fi isba'il ha fatatawalladu waw sawan kanat sakinatan aw mutaharrikah. Juga tidak boleh menambah di setelah huruf ha ditambah dengan harakat isba' yaitu karena hu maka ditambah waw. Allahu akbar. Wah, mulai nyanyi dia. Ya. Allahu akbar. Kalau nasyid atau nyanyian udah itu urusan mereka. Tapi kalau takbiratul ihram maka ini urusannya syariat. Sah atau tidak salatnya di sini nih. Allahu akbar. Ya. Ya ini agak asing, insyaallah ini jarang sekali kok ini. Ya, jarang insyaallah. Tapi yang tadi yang paling banyak yang Anda dengar Allahu akbar. Juga pas antum takbiran, Pak, ya. Yang benar Allahu akbar gitu. Allahu akbar, ya enggak harus dengan nada ini, tapi yang penting ini enggak bar gitu, bar itu yang benar. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Terus juga ini keluar sedikit dari ini. Sepertinya di sini juga gitu. Baik qomat atau azan ada yang salah. Entah di sini juga atau di tempat lain. Di qomat azan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi la-nya ini ada sedikit panjang sedikit, dua harokat lah. La ilaha illallah. Nah, kalau misalnya tidak ada langsung tidak ada isba' dan langsung kemudian nyambung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini malah justru maknanya hancur. Karena lam di sini lamul qasam atau lamut ta'kid atau lam apa di sini? Ya, misalnya la ilaha illallah itu benar. Ini terlepas dari tahlilannya, bukan masalah itunya, tapi pelafalannya benar. Harokat dan juga matnya benar. La ilaha illallah. Tapi kalau la ilaha illallah, la dengan ilah ini disambung berarti yang hamzah hilang dia menjadi la ilaha. Maka lam di sini lam ta'kid. La ilaha illallah maknanya adalah sungguh ada sesembahan kecuali Allah. La ilaha illallah, sungguh ada sesembahan kecuali Allah. Sesungguhnya ada sesembahan kecuali Allah. Maka semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan. Sedangkan Allah bukan sesembahan. Gitu, artinya gitu. Sebagian dari muadzin atau yang qomat kayak gitu. Yang qomat terutama lebih banyak. Kalau ada misalnya asyhadu an la ilaha illallah, enggak boleh. Paham enggak tadi bedanya? Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha la di sini la-nya. Harusnya asyhadu an la ilaha illallah gitu kan? Asyhadu an la ilaha illallah gitu. La ilaha. Tapi di sini ada beberapa muadzin asyhadu an la ilaha illallah, itu salah dan fatal sebenarnya. Salah dan fatal. Qomat juga gitu karena keburu Allah akbar Allah akbar. Nah, orang malas tuh qomat, orang lagi malas qomat. Orang yang malas digebrak-gebrak supaya cepat qomatnya cuma Allah akbar Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya benar apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya kalau qomat jangan malas-malas, Pak. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kayak malas gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. La agak tambah. La di sini la nafiyah. La ilaha illallah. Itu yang sahih, bukan la ilaha illallah. Enggak. Ya. Ini hal-hal detail kayak gini kan memang ini lafal syar'i, Pak. Makanya harus sesuai dengan bagaimana syariatnya. Dan ini bisa berubah makna. Bisa merubah makna. Sama seperti orang kalau misalnya orang Jawa baca alhamdu menjadi alkamdu, ini beda lagi maknanya. Ya. Orang Sunda baca iza zulzilatil zulzilat jadi juljilat, itu enggak ada, enggak bisa. Itu merubah, itu rusak udah. Sekarang kalau misalnya orang Jawa ngomong alam nasrah laka sadrak, nasrah artinya kami teriakkan.
bukankah kami sudah meneriakkan dadamu? Hancur maknanya. Padahal artinya alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan dadamu? Itu yang benar. Tapi kalau orang Jawa bilang alam nashrah laka, karena orang Jawa kadang-kadang sya yang benar itu susah. Mungkin kebanyakan makan apa gitu, atau masih banyak nempel gula mungkin. Dan kemudian untuk kha bacanya. Alam ana aja Hasan. Banyak orang Jawa yang agak tua sedikit itu bilang ana bukan Hasan, tapi Hasan. Iya enggak? Benar enggak? Hasan. Enggak enak didengar Hasan gitu. Kemudian husnul khatimah, ya kan? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Bacanya apa orang Jawa? Ini jangan marah orang Jawa, jangan marah. Ana juga keturunan Jawa kok, tenang aja. Mugi-mugi panjenengan husnul khatimah. Husnul khotimah. Nah, kha-nya yang benar dipakai jadi ka. Ha-nya dipakai jadi kha. Itu sebagian orang Jawa tuh. Ya. Mugi-mugi panjenengan husnul khotimah. Husnul khotimah. Kita jawab, "Bah, pok ya doa sing kenal, Bah." Udah mulai kasar nih kan. Husnul khotimah. Ya. Ya gitu. Zai yang Sunda itu fasih banget, fasih banget jadi J Sunda. Itu juga orang Jawa nggak bisa zai yang Jawa yang tua itu. Orang Sunda zai jadi jim, orang Jawa zai jadi ya. Enggak? Bukan kayak gitu orang Jawa. Antum kayak orang Padang semua nih jangan-jangan. Hah? Gitu. Ini harus belajar gitu. Ain jadi nga. Ya kana bu ya susah. Ya za jadi ya. Ija zul. Masya Allah. Ya, kalau itu udah tua sekali itu mungkin semoga Allah maafkan. Tapi ini masih muda, masih bisa belajar, maka nggak boleh seperti ini. Ija zul. Ya Allah, gimana harus belajar? Nggak bisa, aku kan wong Jawa. Ya orang Jawa nanti di akhirat antum ditanya jawabnya Jawa gitu. Kenapa kamu kok baca itu? Ditanya sama Allah, kenapa nggak bisa baca surat Az-Zalzalah? Ya Allah, saya tercipta sebagai orang Jawa. Nggak ada alasan seperti itu. Kenapa nggak belajar? Iya. Sampai teman saya juga ada namanya Abdul Aziz. Panggilannya itu kalau ada guru Ustadz matematika, guru matematika, bukan ustadz sebenarnya. Guru matematika. Itu Jawanya itu medok banget itu. Itu sampai orang Jawa sendiri mungkin malu dengan kemudokan dia gitu. Ngabdul Ngayis. Abdul Aziz. Kalau orang Arab manggil Abdul Aziz, "Ya Abdul Aziz." Mas namanya bagus, Abdul Aziz. Bagi dia apa? Ngabdul Ngayis. Iya, Ngabdul Ngayis. Ini nama apa gitu loh. Wayang aja enggak sampai begininya ya Ngabdul Ngayis. Hadromi kan? Kan keturunan Arab. Al-Hadromi gitu. Panggil jadi kok dia absen paling pertama lagi pula. Ngabdul Ngayis Al-Kadromi. Gitu cara ngomongnya itu. Kita orang Jakarta walaupun ada turunan Jawa juga. Alhamdulillah Anda enggak full Jawa kata anak kayak gitu. Mohon maaf nih orang-orang Jawa nih ya. Anda juga Jawa juga. Ada turunan Jawa juga. Tapi ini kalau misalnya takbiratul ihram harus persis hurufnya. A jangan diganti ai, jangan Allah enggak boleh. Kemudian Allah dan tidak Allah. Nah, mantan Nasrani yang masuk Islam kadang-kadang masih keceplosan Allah karena kebiasaan di Kristennya dulu. Manggil Tuhan Allah gitu. Allahu Akbar. Enggak, Allahu Akbar. Diusahakan, training terus sampai bisa Allahu Akbar. Dan ini seringkali bedanya kita dengan sebagian orang Nasrani. Sebagian orang Nasrani itu manggil Allah dengan Allah, bukan Allah. Allah itu karakteristik emang dia Arab aslinya begitu. Dan sampai di Indonesia, sampai Islam manapun panggilnya Allah. Coba siapa di antara antum nggak bisa manggil Allah, bisa ya Allah. Nah, ini kasus ini. Ajaib ya. Berarti belum baca Iqra 1. Ya, Allah. Nah,
Allahu akbar kaf. Jangan qa, aku. Orang sebagian orang itu nggak bisa membedakan ka dengan qa. Sehingga kalau nulis dia kadang-kadang pakai qa. Ya, sehingga kalau kita kan jazakallah khair gitu kan. Jazakallahu khair, salah. Barakallahu fik, ya salah. Ya. Ya, kaf beda dengan qa. Ya, kalam beda dengan qalam. Kalam beda dengan qalam. Nah, kemudian berikutnya wa minha, ini baru jam segini dah. Kok terasa lama kajian ini? Berharap cepet-cepet atau mungkin kita selesain aja, udah selesai. Anda kira udah 5 menit lagi gitu. Dari tadi Anda nggak ngelihat jam supaya terasa itu surprise dengan 5 menit lagi, jadi semangat gitu kan. Ternyata masih 15 menit lagi. Ya subhanallah. Ya. Wa minha an ya'tiya bitakbirati bikamaliha. Harus seseorang itu mengucapkan takbir sempurna. Wa huwa muntasibun, sempurna. Allahu akbar gitu. Yani falau ata bi ba'dihha wa huwa fil hawi wa qad wasala ila haddin aqalla ar-ruku'i fala tan'aqidu fardha. Kalau misalnya dia ata bi ba'dihha, yaitu muntasib di sini, dia maksudnya muntasib adalah dia berdiri, ya dia berdiri dalam keadaan muntasib, bukan dalam keadaan bungkuk gini. Kalau misalnya dia telah mengucapkan takbiratul ihram sebagiannya saja dan dia sedang berada al-fil hawi, yaitu pas turun, wa qad wasala ila haddi aqalli ruku', dan dia telah sampai di batasan paling minimal ruku', ngebelungkuk gini, fala tan'aqidu fardha, maka tidak sah sebagai salat fardu. Ya, tidak sah sebagai salat fardu. Wa hal tan'aqidu nafla, apakah sebagai salat sunnah? Maka wal asah, pendapat yang lebih sahih dalam mazhab annahu in kana jahilan in aqada. Kalau misal dia jahil, enggak ngerti, maka dia in aqada. Ini takbir apa nih? Ini bukan takbiratul ihram sebenarnya ini. Ya. Tapi enggak ini takbiratul ihram. Cuman ini agak kontras ya, karena dalam teks lain nanti insyaallah, maka seseorang itu dia kalau ini misalnya dia kalau misalnya dia takbiratul ihram, takbiratul iftitah atau ihram, misal dia mau langsung dari takbiratul ihram itu mau langsung ruku', maka itu sebenarnya tidak sah menurut pendapat mazhab. Walaupun sebagian ulama mengatakan tetap sah. Atau permasalahan kita simpulkan gini. Ketika antum datang ke masjid dan ternyata sudah pada ruku' jemaah itu, kan antum langsung menggebu-gebu tuh. Ya. Boleh enggak antum Allahu Akbar ini sekaligus Allahu Akbar takbiratul ihram sekaligus Allahu Akbar untuk apa? Ruku'. Boleh apa enggak, itu masalahnya. Ya, itu khilaf di antara ulama. Ada ulama mengatakan boleh. Yaitu ruku' Allahu Akbar ini sebagai gabungan takbir menuju ruku'. Sebagian ulama mengatakan tidak, melainkan Allahu Akbar dulu baru Allahu Akbar lagi gitu. Ana lebih condong ke pendapat yang kedua, yaitu Allahu Akbar dulu baru kemudian berikutnya lagi untuk ruku' atau mungkin menuju sujud. Nah, dikatakan di sini, kita lanjut ke berikutnya, wa minha an yanwiya biha takbiratul iftitah. Ketika orang mau salat itu Allahu Akbar itu ada niatan, yaitu dia apa? Takbiratul ihram, niatan begitu. Ya. Jadi bukan orang yang tiba-tiba Allahu Akbar gitu aja, tapi dia memang pengen salat Allahu Akbar, mau Allahu Akbar gitu. Mau mengucapkan Allahu Akbar untuk apa? Untuk takbiratul ihram. Cuman di sini wa hadza yaqa'u katsiran fi man adraka al-imam raki'ah. Ini seringkali terjadi ya. Ini sering terjadi untuk orang yang mendapati imam sudah ruku'. Saya kira tadi ceritanya, yaitu antum masbuk atau terlambat dan ternyata imam dan makmum sudah pada ruku', maka antum mengejar ruku' tersebut supaya dapat rakaat itu. Ya. Ini sering terjadi, falau nawa biha takbiratul ihrami wa ruku' lam tan'aqid salatuhu fardha wala nafla ala sahih.
Dalam pendapat yang sahih dalam mazhab, kalau misalnya dia meniatkan dengan takbiratul ihram sekaligus ruku', ya, maka tidak sah salatnya secara fardu atau secara sunnah, tidak sah salatnya. Paham di sini? Menurut pendapat yang sahih, lit tasyrik, karena terjadi perserikatan niatan sesuatu yang wajib dengan yang sunnah. Ya, di sini dianggap tidak sahih. Dan ini pendapat salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang dianggap sahih seperti ini, yaitu antum masbuk. Imam dan makmum sudah pada ruku'. Antum langsung bergegas biar tidak ketinggalan, antum bisa dapat ruku'nya imam dan makmum, maka Allahu Akbar gitu. Faham enggak sini, ikhwan? Sekali takbir saja. Yang dia niatkan di sini niatan apa? Dia niatan takbiratul ihram sekaligus takbir untuk ruku' gitu loh. Maka dalam mazhab ini yang sahih adalah tidak sah salatnya. Berarti tidak sah salatnya. Baik ini salat fardu atau sunnah tidak sah. Ditekankan di sini baik fardu atau nafil sunnah itu juga tidak sah sampai salat. Ya. Walau lam yanwi takbiratul ihrami wala takbiratul ruku'i bal atlaq. فالصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور الأصحاب لا تنعقد صلاته. Kalau misalnya dia Allahu Akbar itu tidak niatan apa-apa, niatan takbiratul ihram tidak, niatan takbir ruku' juga tidak, melainkan ya pengen ya langsung aja lah gitu, maka ini pendapat yang sahih dalam madhab dan juga kebanyakan dari ulama Syafi'iyah tidak sah salatnya. Ini hati-hati jemaah, ini hati-hati. Ya hati-hati ya. Karena boleh jadi terjadi pada kita ketika kita masbuk mendapatkan imam dan makmum ruku'. Itu kan kita langsung bergegas. Ya, tiba-tiba enggak ada apa-apa langsung Allahu Akbar. Saking pengen kecepatnya atau sudah dekat soft orang, sudah dekat soft, tiba-tiba kata imam Allahu Akbar ruku'. Waduh. Ya. Langsung habis itu kita Allahu Akbar gitu. Padahal tadinya kita niatan apa? Sebelum mulai sholat pakai parfum dulu gitu kan? Anak kontekskan ini biar benar pahamnya maksudnya di sini. Nih, imam sholat, makmum udah sholat, gitu kan? Itu antum lagi jalan di situ. Udah ada di luar beberapa satu soft yang juga ikut sholat. Lagi pada diri semua. Antum udah inin sendal, kan pengennya niatannya habis inin sendal, taruh sendal, kemudian pengen parfum dulu gitu kan? Antum udah megang parfum. Ya, udah kayak gini, terus Allahu Akbar. Tiba-tiba antum langsung, gitu, paham nggak? Tiba-tiba langsung ini parfum langsung. Ini nggak ada niatan, atlaq namanya, tarik, mutlak. Yaitu takbirnya antum di sini Allah Akbar. Mutlak di sini nggak ada peniatan untuk takbiratul ihram maupun niatan untuk takbir ruku'. Melainkan ya karena mepet, cepet-cepetan aja. Maka kata para ulama di sini, yaitu dia tidak sah salatnya. Ayo, ini bisa terjadi, sangat bisa terjadi, tidak sah salatnya. Ya, walaupun memang dia tadi niatan buat salat zuhur bersama jemaah, dia udah niatan tadi, betul, itu niatan salat. Tetapi ketika dia tiba-tiba begitu saja Allahu Akbar, maka ini tanpa pikiran untuk takbiratul ihram sebelumnya atau takbir apa, enggak ada, yang penting Allahu Akbar, kan itu salat. Maka ini tidak sah salatnya dalam mazhab. Dan juga kasusnya boleh jadi di antara teman-teman kita karena awam, boleh jadi ketika kondisi seperti itu enggak takbir sama sekali. Ya. Yaitu langsung pengen ikut imam ruku'. Jadi nganggapnya inilah sebagai muqaddimah salat, inilah sebagai pembuka salat. Enggak takbir. Enggak kepikiran takbir, enggak terbesit buat takbir, langsung aja gini terus gini. Ya, maka ini dianggap apa? Ini tidak salat. Ini perhatikan baik-baik ini jemaah, karena apa? Sangat mungkin terjadi antara kita. Apa teman-teman mungkin baru ngaji, mungkin pas sudah ngantor di sini, dulunya enggak pernah ngaji. Kalau pernah ngaji dulu pernah pas sekolah dulu fikih salat, tapi lebih detailnya mungkin baru sekarang. Ini hati-hati. Ya, jadi kalau misalnya antum tiba-tiba enggak ada Allahu Akbar, enggak sah salatnya, khalas.
Bahkan di sini ketika antum niatin, bukan niatan takbiratul ihram, melainkan Allahu Akbar. Ini tidak sah juga salatnya. Paham nggak di sini? Pas takbiratul ihram nggak baca. Tapi pas mau ruku baru baca dengan niatan ya saya mau ruku, makanya saya baca takbir Allahu Akbar. Maka ini tidak sah salatnya. Iya, tidak sah salatnya, Pak, beneran. Walaupun kemudian khusyuk salatnya, bahkan sampai nangis-nangis. Ya, sampingnya langsung bilang, "Maaf, Pak." Iya, ya. Masya Allah, Bapak, Masya Allah khusyuk banget ya, Pak ya. Alhamdulillah, ya, lagi soleh gitu kan. Tadi Bapak pas awal Bapak baca takbiratul ihram enggak, Pak? Kok saya dengar Bapak tuh langsung gini terus baru Allahu Akbar, Pak. Saya ngerasain loh, Pak. Ya. Oh, ya belum sih, saya cuman tadi langsung aja Allahu Akbar pas mau ruku gitu. Lah itu kan takbir ruku, Pak. Iya. Sah enggak, Pak, kira-kira? Insya Allah sih enggak sah gitu. Ya udah diulang, Pak, salatnya. Masa diulang? Allah kan Maha Pemurah. Nah, ini mulai konslet lagi nih, ya. Kayak agama diatur sama dia gitu loh. Maka ini tidak sah salatnya, melainkan wajib mengulang salatnya. Dan bagi jemaah samping yang itu merasakan atau curiga seperti itu dan punya persangkaan kuat, dia itu tadi enggak takbiratul ihram, maka ingetin. Tapi kalau persangkaannya kurang kuat, maka udah diamin, karena pada asalnya seseorang yang salat itu takbiratul ihram. Sehingga kita kalau misalnya hanya perasaan saja, ya kita enggak usah. Dan enggak usah nyari-nyari. Enggak usah nanya-nanya ke orang yang kita persangkaan lemahnya, ini kayaknya enggak takbiratul ihram, enggak usah. Kayak misalnya antum semua, repot kalau saya tanyain sekarang, Pak, maaf Pak, tadi antum ingat enggak takbiratul ihram? Satu-satu tanyain satu-satu, wah antum enggak ternyata, ulang, antum enggak ternyata, ulang. Terus, Ustadz gimana? Udah sholat belum? Belum. Ah, Anda sendiri belum sholat ini. Lah, Ustadz berarti belum sholat. Ya udah sholat bareng sama Anda. Boleh enggak antum sholat bareng sama Anda nanti? Antum tidak sah sholatnya tadi ini, karena enggak takbiratul ihram, ya. Terus kemudian Ana mau sholat nanti nih, habis kajian, antum ikut sholat sama Ana. Pertanyaan Ana, sholat antum sah enggak? Sah kalau takbiratul ihram. Sholat Ana sah juga kalau takbiratul ihram. Namun dua-duanya pahalanya pahala sholat pada waktunya, bukan qadha, bukan mengulang. Kenapa? Karena sholat antum tadi tidak sah. Maka sholat yang tadi tidak sah diulang, maka itu menjadi sholat pertama. Adapun yang tadi tidak ada, bahkan pahalanya mungkin nggak ada karena bukan sholat. Tidak, makanya takbiratul ihram ini penting sekali fikihnya. Ya, siapa yang luput sekali luput saja itu 4 rakaat gugur semua, nggak ada isinya. Muskilahnya kalau dia jadi imam, nggak mungkin imam nggak takbiratul ihram ya, mungkin nggak ikhwan? Imam nggak takbiratul ihram. Makmum yang lain lihat, oh kayak udah kayak gini tangannya udah. Nah, makmumnya juga bahlul. Nah, jadi makmumnya harusnya apa? Kalau emang imam nggak takbiratul ihram, ya, padahal pakai speaker nggak ada suara takbiratul ihram, itu makmum tegur, imam, imam, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Wah, imamnya gedein suara supaya saya lagi sholat gitu. Gitu kan? Bilangin ke imam, maaf imam, tadi antum belum takbiratul ihram. Berarti sekarang sholatnya belum sah. Ya. Gimana? Imam kira-kira gimana? Kalau antum jadi imam digituin kira-kira gimana? Membatalkan sholat? Bukan membatalkan sholat, emang belum sholat dia. Batal apanya? Ya. Maka ya udah, selesaikan urusan dia, kemudian mulai. Maaf, tadi saya sengaja untuk menguji keilmuan makmum saya. Gitu. Ternyata ada faedahnya juga ya, gitu kan. Nah, kemudian baru Allahu Akbar. Makmumnya gimana makmumnya? Mam, salah. Akbar itu salah. Allahu Akbar. Saya nguji lagi gitu. Iya. Ini kalau udah kayak gini, emang kayak gini mesti ganti aja besok. Ganti, blacklist, udah. Kalau perlu laporin ke kantornya supaya dipecat aja dah. Repot punya emang kayak gini. Makmum diuji, gitu kan. Nah, taib. Jadi kalau misalnya takbiratul ihramnya rusak, maka salatnya rusak. Salatnya rusak.
Kalau ternyata nih imam punya fikih dia. Imam punya fikih. Misalnya dia bilang Allahu Akbar gitu. Dan itu jarang-jarang nih kayak gitu, sekali gitu aja itu. Dan makmumnya nggak ngerti fikih itu. Kalau akbar itu tidak sah. Makmumnya nggak ngerti. Ya, imam ngerti, cuman ketika itu lagi lupa. Nah, kemudian kan sholatnya direkam oleh DKM. Terus DKM melihat, takbiratul ihramnya kok Allahu Akbar, gitu. Ini nggak sah nih. Di WhatsApp imamnya, Pak Imam, afwan, tadi sholat zuhur antum nggak sah. Loh kenapa? Ini rekamannya, dilihat klipnya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, afwan, Anda benar-benar lupa ketika itu. Kira-kira sholatnya imam sah atau tidak? Sah atau tidak? Sholatnya sah. Kenapa sah? Karena dilihat dari kebiasaannya, dia nggak pernah kayak gitu. Mungkin pas dia Allahu Akbar, lagi nggak sengaja, mungkin ada apa gitu. Ya bisa. Jadi orang dilihat dari kebiasaannya. Kalau misalnya kebiasaan nggak pernah kayak gitu, sekali dia kayak gitu, maka ini karena lupa. Dan dia juga nggak tahu kalau dia kayak gitu, maka dimaafkan. Beda dengan yang memang selalu seperti itu. Pun yang selalu seperti itu, kalau misalnya dia karena tidak ada info, susah dapat ilmu seperti ini, maka diberikan udzur bil jahl. Udzur karena kejahilan. Yang seperti antum inilah yang sudah dapat info di sekarang, kalau masih kekeh, enggak mau Ustaz, saya pokoknya pengen Allahu Akbar. Nah, itu urusan antum sama Allah nanti di kiamat. Ya, bukan urusan lagi, karena udah nyampein sekarang. Ya. Tapi bagi orang yang faham ilmunya dan dia mendapati imam masih seperti ini, maka dia ada kewajiban untuk mengingatkan. Ada kewajiban untuk mengingatkan. Afwan Pak Imam, ini nggak boleh, ini nggak sah sholatnya. Mudah-mudahan sih Pak Imam sebenarnya karena nggak tahu, maka ya tetap sah, mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi sekarang saya ingin memberi pengetahuan, nih dalam kitab Kifayatul Akhyar nih gini disebutin. Ini memang mustahil bagi antum, tetapi ya oke lah ya untuk menyemangati antum lah gitu ya. Nih di halaman sekian kata imam ini begini kata syekh nih gini. Oh gitu, makasih, masya Allah. Ternyata di antara makmum anak ada yang paham, masya Allah gitu. Emang ini artinya apa? Ditanya. Nggak tahu Ustaz. Soalnya ini emang saya ikut aja kayak gini gitu. Ya antum mamerin kitab tapi nggak paham artinya, dan halaman yang antum bawa juga asal halaman ya. Yang penting terasa kuat, dan ternyata yang antum nasihatin ustadz dan dia paham ilmunya. Ya. Terus dia bilang, "Saya sebenarnya tahu kitab ini, saya tahu ini, tapi saya sengaja." Loh, kok sengaja? Karena pengen nguji makmum saya. Ini kayaknya yang kemarin ngantor di sini nih kayak ini. Gitu. Ya. Kemudian walau lam ya, itu tadi sudah. Hada kulluhu fil qadir ala nutqi bil arabiyyah. Ini semua untuk orang-orang yang mampu untuk mengucapkan lafal Arabiyah. Dan kita semua insyaallah mampu. Ya. Ammal ajiz, ada pun orang yang enggak mampu, kayak orang Nasrani baru masuk Islam. Itu agak sulit kadang-kadang ya. Kadang-kadang agak sulit, apalagi mereka mengucapkan Allah biasanya masih Allah. Itu kadang keceplosan. Fa'in kana kalau misalnya orang ini nggak bisa, fa'in kana la yaqdiru 'ala ta'allum imma li kharasin aw bi an la yutawi'ahu lisanuhu ata bil tarjamah. Kalau misalnya orang ini nggak bisa pakai bahasa Arab, Allahu Akbar dengan kayak kita bisa normal gitu. Kalau dia nggak bisa, dilihat kalau misalnya dia tidak mampu belajar, mungkin karena kharas, yaitu nggak bisa ngomong bisu. Atau lidahnya itu emang nggak cocok ya, gitu ya, maka di sini kalau bisa terjemah bisa nggak? Terjemah lebih panjang. Indonesia kok terjemahin lebih panjang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih panjang lagi. Kemungkinan besar nggak bisa. Kalau misalnya emang nggak bisa, walaupun dengan terjemah mungkin karena akhros atau lidahnya agak gimana gitu, maka yang seperti ini ya dimaafkan sesuai keadaannya saja. Ya, begitu. Tapi kalau memang dia mampu membaca terjemahannya, dalam mazhab di sini mampu membaca terjemahannya, maka dia pakai terjemahan. Kalau di kita teman lebih susah, lebih mudah Allahu Akbar daripada
Allah Maha Besar, lebih mudah Allahu Akbar. Ya. Tapi kalau orang Nasrani baru masuk Islam, Allah, Allahu Akbar. Maka apakah ini sah? Kalau dia masih mualaf dan baru dan nggak tahu, mudah-mudahan dianggap sah insyaallah. Tapi wajib atasnya, wajib ada orang yang tahu, Muslim yang tahu, maka wajib untuk beritahu bahwasanya bukan kayak gitu lafalnya, melainkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Taib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.